Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Daud Mauri. Saya mengajar sebagai guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di SMP Negeri 188 Jakarta. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Transformasi Batch 4 di Institut Agama Kristen Negeri Manado dengan nomor peserta 20.103.6118801. Nomor induk mahasiswa 25010626363. Bapak dan Ibu penguji, Bapak dan Ibu dosen yang terhormat, hari ini tanggal 20 Januari 2026 saya melaksanakan praktek pembelajaran pada uji kinerja guru di SMP Negeri 188 Jakarta kelas 7 dengan topik pembelajaran mengampuni dalam kasih Allah. Pembelajaran ini saya lakukan dengan menggunakan pendekatan teknologikal pedagogikal content knowledge atau TPACK dan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu pengawas, Bapak dan Ibu dosen, Bapak dan Ibu penguji serta seluruh sivitas akademik Institut Agama Kristen Negeri Manado yang telah membantu dalam mengajar serta membimbing saya selama PPG berlangsung. Kiranya Allah yang penuh dengan kasih memberkati Bapak dan Ibu sekalian dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menyaksikan. Shalom anak-anak. Gimana kabarnya? Baik. Ya, puji Tuhan atas penyertaan Tuhan selama kalian liburan sampai hari ini kalian bersehat-sehat. Kita semua masih sehat-sehat. Kita bisa berkumpul bersama-sama untuk belajar lagi semester 2. Namun sebelum kita belajar, Bapak mengajak kita semua begini sebagai rasa bakti kita kepada bangsa dan negara kita tercinta. Kita mau menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya. Semuanya nyanyi. Ya, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran kita, Pak Guru minta Michelle pimpin untuk doa memulai pembelajaran kita. Silakan Michelle. Teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan pada hari ini, mari kita bantu dalam doa. Mari kita angkat tangan, fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kedatangan pada hari ini. Tuhan memberikan kami kekuatan, berkat dan kesehatan pada hari ini supaya kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam kami. Tuhan, sebelum kita memulai kegiatan rohanian kami, Tuhan berikan kelancaran pada kegiatan hari ini supaya kegiatan
pembelajaran ini lancar dari awal hingga akhir sampai selesai. Kami bersatu dalam doa, kami serahkan dalam tangan penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Michelle, silahkan duduk. Ya, Pak Guru, sebelum kita mulai belajar, Pak Guru mau cek dulu kehadiran. Di sini ada yang tidak hadir atau masih liburan? Ada yang masih liburan? Ada. Oke, kita doakan bersama-sama supaya yang liburan disertai Tuhan, tidak ada apa-apa, dan bisa kembali berkumpul bersama-sama dengan kita lagi. Nah, di depan kalian, Pak Guru seperti biasa absennya melalui barcode supaya datanya langsung masuk. Nah, di sini ada, silakan satu orang boleh mewakili absen. Nah, satu orang boleh mewakili absen. Nah, udah? Nah, ini ya. Sudah semua? Oke. Satu aja ya mewakili absen teman-temannya. Kan tahu teman-temannya yang hadir. Oke. Sekarang kita kalau sudah absen, kita akan masuk dalam pembelajaran kita. Apa sudah siap semua untuk belajar? Masih semangat ya? Sekarang ada satu permainan singkat lah untuk menguji. Ini permainan ini bertujuan untuk menguji konsentrasi dalam persiapan belajar. Nah, contoh nih, Pak Guru sampaikan contoh. Pak Guru akan menyebutkan beberapa nama hewan. Ketika Pak Guru menyebutkan nama hewan yang bersayap dan bisa terbang, maka kamu harus gerak berdiri di tempat, langsung mengepakkan sayap. Tapi kalau Pak Guru sebutkan hewan yang tidak bersayap, maka jangan berdiri. Makin lama Pak Guru akan makin cepat menyebutkannya. Ini tujuannya apa? Untuk melatih konsentrasi. Oke, siap ya? Siap. Oke. Ayam terbang. Oke, duduk. Burung terbang. Duduk. Kucing terbang. Ayam terbang. Duduk. Babi terbang. Luar biasa. Tepuk tangan. Ternyata ya, konsentrasinya masih tinggi. Mantap. Good job. Oke. Hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran kita di semester 2 ini dengan tema pembelajaran kita yang baru. Namun sebelum melangkah sampai di sana, Pak Guru ingin tanya, ada yang masih ingat pembelajaran kita kemarin tentang dosa. Nah, di sini Pak Guru mengajak kita untuk mengingat kembali pembelajaran kita sebelumnya. Maka Pak Guru ngajak kita dulu main game. Keluarkan HP-nya. Nah, kita mau main game. Game ini Pak Guru namakan game persepsi. Kenapa game persepsi? Game ini bertujuan mengingatkan kita tentang pembelajaran sebelumnya. Lalu kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Siap ya? Siap. Oke. Nanti kalian akan memasukkan kode yang ada di depan. Nah, silahkan masukkan kode atau barcode yang sudah ada. Boleh, kalau kurang jelas maju aja ke depan, scan aja barcode-nya, nggak apa-apa. Oke, silakan. Ya, oke. Kita mulai permainan ini. Diharapkan semua bermain dengan jujur sampai pertanyaan demi pertanyaan selesai. Udah siap? Sudah. Oke, kita mulai. Nah, silakan.
Itu tadi adalah gen apersepsi untuk mengingatkan kembali pembelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang dosa, dan dihubungkan dengan pembelajaran kita selanjutnya, karena materi kita selanjutnya adalah mengampuni berdasarkan kasih Allah. Nah, perhatikan ya, perhatikan. Sebelum kita lanjut membahas materi kita, Pak Guru akan sampaikan tujuan pembelajaran. Dengarkan. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan ketika kamu sudah melakukan mengikuti pembelajaran ini, kamu diharapkan memahami makna pengampunan dalam kasih Allah. Yang kedua, diharapkan kamu mampu mengidentifikasi berbagai tindakan pengampunan berdasarkan teladan dari tokoh Alkitab. Nah, kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga adalah sesudah kamu mengidentifikasi, kamu memahami, lalu kamu mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, mampu mengampuni ketika ada yang menyakiti diri kalian. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, selanjutnya di depan Pak Guru ada gambar. Pak Guru ada gambar. Nah, yang timur tenggelam ini gambar siapa? Nah, lagi ngapain Tuhan Yesus? Nah, ini gambar tentang penderitaan Tuhan Yesus. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, pertama kali kalian melihat gambar ini, kira-kira apa yang kalian pikirkan? Apa nih, ayo. Yesus rela memberi nyawanya dan hanya demi menebus dosa manusia, penuh kesengsaraan dan menyediakan menebus dosa para manusia. Ya, berarti menurut Pani Yesus melakukan ini, dia merelakan dirinya sengsara demi tebus dosa manusia. Ada lagi? Ada lagi nggak? Ayo. Dari gambar tersebut saya melihat bahwa perbuatan itu sangat kejam. Dia rela mati demi umat manusia. Wow, kalau menurut Kesia, perbuatan ini menurut dia sangat kejam. Karena kalau dari gambar berdarah-darah, sangat kejam. Tapi kenapa dia melakukan? Pertanyaan berikutnya, kenapa Tuhan mau melakukan walaupun sakit? Nah, ada. Kenapa Tuhan mau melakukan itu walaupun sakit, menderita? Ya, Helen, ya. Karena Tuhan ingin menebus dosa manusia. Karena Tuhan ingin melindungi kita semua. Ya, Tuhan ingin menebus dosa manusia, melindungi kita, kata Helen. Nah, ada lagi? Nah, jadi dari tayangan gambar di depan memberikan makna bahwa pengorbanan Tuhan Yesus yang dilakukan mulai dari ditangkap, kemudian dia disiksa sampai pada memikul salib, naik ke Bukit Golgota, semua demi kasihnya kepada kita. Nah, jadi kita harus bersyukur atas semua yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Nah, perhatikan baik-baik anak-anakku. Kalian tahu nggak, pengampunan itu merupakan ajaran yang paling penting dalam umat atau ajaran Kristen. Nah, pada zaman dahulu, pada zaman masa perjanjian lama, itu di Alkitab di dalam Matius pasal 5 ayat 38 sampai 39, di situ sangat jelas menjelaskan bahwa pada zaman itu kalau orang melakukan kesalahan atau menyakiti sesamanya, maka harus dibalaskan setimpal seperti yang dilakukan. Dalam Matius 5 ayat 38 sampai 39 menjelaskan bahwa mata dari mata, gigi dari gigi. Itu pada zaman perjanjian lama. Nah, namun Tuhan Yesus tidak begitu. Pada saat Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, apa yang dia lakukan? Dia membawa ajaran tentang kasih. Dia membawa ajaran tentang kedamaian. Dia membawa ajaran tentang sukacita. Maka dalam hidup kita, kita harus mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Seperti tadi pada gambar, dia mau menderita. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mau menderitanya? Secara manusia tidak ada yang mau menderita, apalagi sampai kayak Tuhan Yesus. Nah,
kalian. Mengampuni itu artinya apa? Ya, apa? Mengampuni adalah memaafkan semua kesalahan orang lain dan tidak mengingatkan kembali. Ya. Ataupun mengampuni adalah memaafkan atau melupakan segala kesalahan atau perbuatan jahat yang dilakukan orang lain terhadap kita dan tidak ingat apalagi mengingat kembali. Itu adalah mengampuni. Ada lagi yang mau kasih pendapat? Ada? Apa? Ya. Oke. Apa itu? Tidak membahas lagi kesalahan orang lain. Tidak membahas lagi kesalahan. Kalau orang sakitin, kalau sudah bilang ampuni, tidak di mulut saja ngomong, tapi harus benar-benar dengan tulus dan ikhlas mengampuni orang yang menyakiti kita. Anak-anak sekalian, kenapa kita harus mengampuni? Karena apa? Dengan mengampuni kita itu bisa terbebas. Terbebas dari apa? Rasa sakit hati. Kalau orang yang masih sakit hati tidak membebaskan pengampunan, dia akan tersimpan dendam, amarah. Tahukah kalian kalau kalian menyimpan amarah dan dendam akan merugikan diri kalian sendiri. Lama-lama kita sendiri yang rugi. Makanya kata firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah keringkan tulang. Maka harus bergembira. Kalau kita tidak melepaskan pengampunan, bagaimana kita bisa bergembira kalau kita masih simpan dendam? Kita harus belajar, tidak boleh menyimpan rasa sakit itu dalam diri kita. Tidak boleh menyimpan rasa dendam itu dalam hati kita. Sehingga kita terbebas dari semuanya. Ketika kita melepaskan pengampunan, maka Tuhan juga akan mengampuni kita. Nah, Pak Guru punya satu ilustrasi. Kalian pernah lihat gelas? Ketika kalian isi air putih, nah, itu air itu akan gelas dan air itu akan berwarna. Nah, misalnya ini gelas putih, katakanlah contoh, ini gelas yang putih. Ketika kamu masukin air, apakah air itu akan berubah warna bersama gelasnya? Tidak. Tapi ketika air putih itu kamu masukin, misalnya lah bubuk kopi itu perlahan-lahan kamu masukin. Kamu masukin sedikit pertama, berubah warna, berubah tapi sedikit. Lama-lama bubuk kopi itu kamu masukin terus. Banyak kamu masukin, maka air yang tadinya putih dalam gelas akan berubah menjadi hitam. Nah, ada yang pernah minum kopi? Ya, semua pasti pernah minum kopi. Kopi warnanya? Nah, hati kita juga sama kayak gitu. Ketika kita terus simpan dendam, rasa sakit hati, lama-lama hati kita ini akan rusak. Maka kita perlu memperbaiki semua itu, melepaskan pengampunan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan berkah. Ketika kita melepaskan pengampunan, kita diberkati. Ketika kita mengampuni sesama, kita selalu mendapatkan keselamatan. Dari siapa? Dari Tuhan. Karena itulah janji Tuhan dalam hidup kita. Maka mari hari ini sesudah kalian belajar tentang topik ini, maka berharap kalian harus bisa mengampuni teman-teman kamu. Siapapun, bukan hanya teman aja, yang menyakiti hatimu. Separah apapun menurut kamu, sakitnya kayak mana, tetap harus memaafkan. Oke? Siap nggak? Kalau ada yang nyakitin, siap maafkan? Ya, harus. Oke, sekarang Pak Guru mau kita bentuk kelompok. Pak Guru mau kita bentuk kelompok. Oke, yang ini udah begini aja, tidak usah pindah. Kelompok. Nah ini satu kelompok, ya gabung dengan di belakang lah. Nggak apa-apa. Nah, ini boleh ke sini. Boleh di sini boleh. Ayo, ini yang di tengah biar ini. Ke sini aja. Yang ini boleh isi ke depan. Nah, terkelin sama teman sini. Biar jadi satu kelompok. Oke, kita bikin dua kelompok saja. Nah, sekarang perhatikan. Pak Guru akan bagikan lembar kerjanya. Pak Guru akan bagi lembar kerjanya. Satu kelompok satu ya. Jangan banyak-banyak.
Oke. Udah ya? Ini udah? Di sini sudah? Nah, sekarang kalau sudah dapat lembar kerja, instruksi selanjutnya perhatikan dengan baik. Di sini ada beberapa ayat Alkitab. Ayat Alkitab ini, kamu buka Alkitabmu dalam kelompok, kemudian yang sebelah sini mendapat kitab Lukas pasal 6 ayat 27, kemudian Lukas 3 ayat 23 sampai 24, dan Kejadian 45 ayat 4 sampai 8. Yang sebelah sini kelompok 1. Ini disebutkan kelompok 1 aja. Lalu kelompok 2 sebelah sini ada kitab Matius 5 ayat 44 dan Roma 12 ayat 20. Kemudian Matius 6 ayat 14 sampai 15. Nah, ayat sudah dibagikan. Sekarang apa yang harus kamu lakukan? Dengarkan baik-baik. Dari ayat ini kamu buka, kamu baca, lalu kamu mencoba menuliskan refleksi. Misalnya refleksi, sesudah kamu baca itu ternyata di dalam mengandung nasihat. Nasihat untuk apa? Misalnya, untuk bertobat misalnya. Nanti kamu tulis refleksi. Dari ayat ini saya dinasihati untuk selalu hidup dalam pertobatan. Nah, itu contoh. Paham? Paham? Nah, kelompok ini paham nggak? Ini? Oke, good. Ya, silahkan. Ini Pak Guru kasih waktu 5 menit aja ya. 5 menit aja. Nanti kita lanjut, ada penelitian selanjutnya. Udah? Kelompok 1 gimana? Sukar? Apa gampang? Wah, lumayan. Oke. Ya, silakan. Kelompok 2 bagaimana? Mudah ya? Setiap hari kan kita membaca firman Tuhan. Pasti mudah lah. Oke. Kalau sudah, coba perhatikan selanjutnya. Selanjutnya, ada tayangan. Silakan disimak. Siapakah engkau sebenarnya? Siapa saja yang menjadi murid-muridmu? Banyak orang mengatakan bahwa engkau dapat membuat mukjizat. Buatlah mukjizat sekarang. Tuanku, ia telah menyesatkan semua orang. Ia menyebut dirinya raja. Orang ini seorang raja. Yang mulia, ajar dia. Kembalikan ke Pilatus. Ini wilayahnya. Ya, oke. Ini adalah cuplikan kesengsaraan tentang Tuhan Yesus. Nah, sesudah kamu menonton atau melihat tayangan video tadi, apa saja unsur pengampunan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus? Itu ditulis. Kalau sudah, ayo semua perhatikan ke depan. Pak Guru minta di sini kelompok 2
lebih dahulu menyampaikan hasil diskusi tadi, mulai dari kalian menyaksikan tayangan sama kalian meneliti ayat Alkitab. Silakan. Kelompok 2 siapa yang mau mewakili? Silakan. Oke, Kevin. Ya, silakan. Nah, menyampaikan hasilnya. Silakan. Hasilnya dari tayangan tersebut adalah Tuhan tidak membalas, melainkan mengampuni, dan juga Tuhan tidak membalasnya sekalipun. Karena Tuhan Maha Pengampun. Yesus Kristus sudah ditangkap dan dibawa ke hadapan Pontius Pilatus. Dia dihakimi dan difitnah, menyesatkan orang-orang. Oke. Kelompok 1 ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tentang presentasi teman-temanmu di kelompok 2? Oke, kalau tidak ada silakan. Kelompok 1, siapa yang menyampaikan hasil diskusinya? Ayo, siapa yang mau menyampaikan hasil diskusi? Ya, oke. Silakan, Maria. Yang kami pahami dari tayangan tersebut, kita harus mengampuni sesama dan tidak boleh dendam kepada siapapun dan tidak membalas dendam kepada orang yang menyakiti kita. Di sini itu ada beberapa poin yang terdiri dari pertanyaan. Kelompok kami menjawab, itu pertama ada pengorbanan, yang kedua ada penderitaan, yang ketiga ada penghinaan, dan yang keempat ada rasa sakit. Ya, oke. Kelompok 1 sudah menyampaikan. Dari kelompok 2 ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Baik, terima kasih buat kelompok 1 dan kelompok 2 atas presentasinya, atas diskusinya. Luar biasa tadi Pak Guru keliling, semuanya aktif, semuanya kerja. Nah, selanjutnya kalian ingat bahwa Yesus sudah datang dan menebus kita, sudah mengampuni kita. Maka kita harus tetap melepaskan pengampunan bagi sesama. Pokoknya aktivitas pembelajaran hari ini kalian Pak Guru acung jempol semuanya. Kalian hebat. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, kalian luar biasa. Oke. Selanjutnya Pak Guru ingin salah satu menyampaikan refleksi dari topik pembelajaran kita tentang mengampuni berdasarkan kasih Kristus. Siapa? Oke, silakan. Sekarang saya tahu bahwa Tuhan rela meninggalkan kealamannya dan rela menjadi manusia hingga akhirnya dia mengorbankan dirinya untuk menebus segala pelanggaran agar diriku diselamatkan. Yesus adalah teladan bagi saya dan selalu hidup saling memaafkan meski saya disakiti dan selalu hidup dalam kebenaran Kristus. Saya mau menunjukkan rasa syukur atas karya keselamatan yang telah Yesus Kristus lakukan dengan cara ataupun melayani Tuhan dan sesama. Saya juga harus siap berkorban demi melayani Tuhan dan sesama. Pengorbanan yang aku lakukan sangat kecil dibandingkan dengan pengorbanan yang telah Yesus lakukan untuk kita. Oke, terima kasih Pak Nes. Tepuk tangan untuk Pak Nes. Nah, jadi luar biasa, Pak Nes telah menyampaikan bahwa sekarang kita harus menyadari bahwa apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita sangat besar dan tidak bisa kita balas dengan apapun itu. Kesimpulan materi kita hari ini, dengarkan baik-baik. Allah sudah lebih dahulu mengorbankan dirinya untuk mengampuni kita. Jadi, kita juga harus mampu melepaskan pengampunan bagi sesama kita. Siapapun itu yang menyakiti kita, kita harus rela mengampuni, memaafkan. Karena kalau kita tidak memaafkan, firman Tuhan mengatakan Tuhan juga tidak akan memaafkan kita. Maka ingatlah, Tuhan sudah mengajarkan kita untuk belajar rendah hati, belajar mengasihi, dan belajar mengampuni sesama kita, kapanpun dan dimanapun kita berada. Selanjutnya nanti ada PR. PR nanti ada di Google Classroom ya. Nah, nanti tinggal kalian masuk dalam Google Classroom. Di situ sudah lengkap, ada pertanyaannya, instruksinya saat dikerjakan, ikutin instruksi yang ada di Google Classroom.
Nah, nanti kita akan bertemu lagi dalam pertemuan berikutnya di minggu depan. Nah, minggu depan kita akan belajar dengan topik yang berbeda. Nah, topiknya untuk minggu depan adalah nilai-nilai Kristiani sebagai pegangan hidup orang beriman. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini berakhir di sini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Pak Guru mau ngajak kita menyanyi bersama dan dengarkan pujian ini bersama-sama sambil menyanyikan dan meresapi lagu ini. Berusaha untuk memahami lagu ini sebagai refleksi diri kita. Karena lagu ini menjelaskan tentang bagaimana kita memohon kepada Tuhan untuk memberikan kita kemampuan agar bisa saling mengampuni. Nah, sekarang ambil sikap hati, duduk yang tenang, duduk yang rapi untuk kita mau mengakhiri pembelajaran kita. Nanti sesudah bernyanyi, Pak Guru minta salah satu berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita. Siap? Ayo, semuanya nyanyi dengan sungguh-sungguh sambil menghayati lirik demi lirik lagu ini. Saat hatiku Terluka dan sulit untuk berkata, ajarku Tuhan memahami caramu untuk mengampuni. Ketika aku disalahkan, saat hidupku ku diliputi beban, berikan ku hati yang lembut, mengasihi sepertimu. Tuhan, ajarku mengampuni, meski kata sambung lagi, beri aku hati seperti hatimu yang mengasihi tanpa menuntut. Tuhan, ajarku mengampuni, meski air mata jatuh dalam sunyi, biarlah kasihmu mengalir, sembuhkan hatiku yang retak dan hancur. Pak Guru ngajak kita tundukkan kepala sambil merenungkan lagu ini. Dengarkan lagu ini dengan saksama. Lagu ini menceritakan atau mengajak kita untuk saling mengampuni, mengajarkan kita ketika kita disakiti, kita harus saling mengampuni, memaafkan dengan penuh ketulusan hati. Tuhan, ajarku mengampuni, meski kadang tak sanggup lagi. Walaupun secara manusia kita tidak sanggup, tapi Tuhan bilang kamu harus bisa. Maka kita harus memberikan komitmen kita untuk mampu memaafkan sesama kita. Tuhan, pulihkan hatiku agar dapat mengasihi seperti Engkau mengasihi. Tuhan, ajarku mengampuni, meski kadang tak sanggup lagi, beri aku hati Seperti hatimu yang mengasihi tanpa menuntut. Tuhan, ajarku mengampuni,
meski Air mataku dalam sunyi, biarlah kasihmu mengalir, kan hatiku yang dan hancur. Tundukkan kepala, lipat tangannya. Kevin, pimpin kita untuk berdoa mengakhiri kegiatan pembelajaran kita. Teman-teman, kita bersatu dalam doa. Yesus, terima kasih mencintai kami dengan pembelajaran bantuan. Tuhan, ajar diri kami supaya bisa mengampuni sama seperti itu. Tuhan, sebentar lagi lanjut selanjutnya. Supaya kami bisa belajar dengan lancar. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Hari ini kita sudah belajar bersama-sama. Sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak. Semoga kedepannya kita terus semangat dan Pak Guru berharap apa yang dipelajari hari ini tetap menjadi pelajaran baik kita, pegangan baik kita, dan kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Oke, siap?